Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang pertama adalah tadi yang disampaikan oleh Kak Eru adalah salah satu analisis dari semua batang tubuh yang ada di Undang-Undang PPN ini. Artinya secara menyeluruh adalah ada sebuah perbaikan dari undang-undang yang lama. Tapi persoalannya adalah undang-undang itu belum bisa diimplementasikan karena aturan perundang kita belum selesai dengan itu kuncinya. Tetapi kalau kita melihat persoalan fokus di isu ABK, saya mencoba untuk kembali di masa-masa tahun 2010-an. Kalau kita bicara di tahun 2010-an, SBI punya data. Itu trennya cenderung tahun 2010 sampai 2013 itu data persoalan yang masuk itu kita melihat dari tahun 2010 sampai tahun 2013 data, nggak ada tren naik turunnya. Nah, data ini memuncak ketika tahun 2013. Pada saat itu adalah ada pengulangan dari Trinidad, ada korbannya langsung, Mas Iman juga dulu korban dari Trinidad. Kemudian disusul dengan pengulangan keto, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Eru. Disitulah mulai kemudian isu ABK di dalam negeri mulai mencuat. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bukan berarti di tahun 2013 ke bawah itu tidak ada masalah. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya yakin betul masalah ABK ini sangat terjadi dari lama sekali. Tetapi kami mengambil kesimpulan di sini adalah sejak tahun 2013, kemudian tahun 2015, 16 sampai 17 itu naiknya itu hanya sekitar 40%. Naik drastis adalah di tahun 2019. Itu naiknya lebih tinggi kalau kita bicara soal data. Apalagi kemudian kalau kita akan bicara tahun 2010, sekarang sudah masuk di bulan ketiga. Sudah banyak lagi pengulangan. Misalkan di depan-depan ini ada kawan-kawan pengulangan dari Laut Arab yang baru saja pengulangan seminggu yang banyak sekali. Artinya apa? Artinya kami mencoba pada saat tahun 2013 yang lalu adalah dua pengulangan besar dari Trinidad dan Keton yang kemudian dikawal serius oleh kawan-kawan. Bahkan kalau SBI fokusnya mengawal di 74 pengulangan Keton dan Iman adalah mengawal sampai berhasil dapatkan restitusi itu di pengulangan Trinidad. Disitulah kami mencoba untuk menganalisis dari mana perspektif keperbiakan ketika pada saat itu ABK bukan dianggap sebagai pekerja. Teman-teman terkatung pada saat itu. Ketika mencoba untuk melaporkan masalahnya ke pekerjaan, dia bilang ini bukan ranahnya kami. Karena memang betul di ABK tidak masuk khusus di Undang-Undang 39 tahun 2004 tidak ada. Kemudian ini ranahnya Kementerian Perhubungan pada saat itu. Ketika kita mencoba untuk bawa kawan-kawan ke Kementerian Perhubungan, itu juga ditolak juga. Ini bukan ranah kami. Karena yang kalian adukan adalah ABK di sektor perikanan. Cobalah datanglah ke Kementerian Perikanan, KKP di situ. Disitulah kami mencoba menganalisis apa sih yang terjadi, persoalannya apa. Apakah betul pada saat itu adalah ABK tidak diakui sebagai pekerja? Kami mencoba untuk membuat pengakuan resmi dari Kementerian Tenaga itu tepatnya di tahun 2014 dengan teman-teman Greenpeace mencoba menganalisis apakah iya ini ABK ini bukan dianggap sebagai pekerja. Padahal kontrak awalnya jelas. Pada saat itu kalau nggak salah di akhir tahun 2014 kami mendapatkan surat resmi dari Kementerian Tenaga itu langsung dari Pak Menterinya Muhaimin mengatakan bahwa ABK memang sebagai pekerja. Definisi di pasal 1 dan pasal 29. Tetapi masalahnya lagi-lagi aturan turunan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada saat itu, tepatnya di pasal 29, itu tidak pernah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Lagi-lagi abai pada saat itu. Itu coba bayangkan. Dari 2004 sampai tahun 2014 itu sudah 4 tahun. Nah, dari situlah tadi disampaikan oleh Mbak Eru bahwa ini ada persoalan yang sangat complicated dan kemudian
akarnya di mana? Analisis kami adalah akarnya di Kementerian Tenaga Kerja pada saat itu. Ini aksi damai, ya kan, ke Kemenaker untuk mengungkap sebuah fakta, realita berbasis data pada saat itu. Kami sampaikan data semuanya, bahkan kami juga sampaikan statement dari Kementerian Tenaga Kerja pada saat itu, diterimalah kita. Akhirnya semua terbongkar de facto adalah memang betul ini mandatnya Menteri Tenaga Kerja, tetapi pada saat itu adalah hal yang paling tidak bisa dilaksanakan adalah ego sektoral kementerian. Itu sudah terjadi sejak adanya Undang-Undang 39 tahun 2004. Ini yang kemudian menjadi dasar khusus untuk kita advokasi kebijakan di ABK ini. Kemudian di situ tiba-tiba tahun 2009 sampai tahun 2013 muncul yang namanya tadi sampaikan oleh Ero, itu ada Perka Badan yang mengatur tentang pelindungan ABK dengan apa itu menimbangnya adalah kekosongan regulasi. Jelas itu sebuah sindiran yang seharusnya tidak dilakukan oleh BNP dan DKI sebagai operator atas regulasi, tapi dia membuat regulasi dengan menimbangnya adalah dengan dasar kekosongan hukum. Nah, ternyata dibuktikan kembali memang ego sektoral di sektor ABK ini sangat kental. Perka itu kalau kita hitung berlakunya hanya hitungan bulan, itu Juni, kemudian September kalau nggak salah, kemudian tiba-tiba muncul Permenduk 84 yang isinya sama dengan Perka Badan, hanya ditambahi satu pasal di paling bawah, aturan yang lebih rendah bakal dihukum. Artinya Perka itu adalah tidak terhapus dirinya dengan Permenduk 84. Disitulah kemudian ini kalau kita tidak dimasukkan pada tidak akan selesai. Advokasi kita berlanjut, analisis soal ABK kita berlanjut. Akhirnya tahun 2017 masuklah sektor ABK, itu tepatnya di pasal 4 dan pasal 62 ya. 64. Sama, mandatnya juga sama. Jadi pasal 4 itu mengatur soal definisi khusus soal ABK, di pasal 64 mengatur soal aturan lebih lanjut akan diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian aturan pemerintah yang dimaksud ada Kepres tahun 2019, mandat khususnya yang menyelesaikan adalah Menteri Tenaga Kerja. Lagi-lagi kalau kami katakan ini negara sudah abai. Padahal di Undang-Undang 17 tahun 2017 jangka waktu untuk penyelesaian aturan turunan itu hanya sampai 2 tahun. Artinya harus selesai di bulan November tahun 2019. Itu final harusnya. Kalau kemudian sampai hari ini aturan turunan itu nggak ada, kan bisa katakan bahwa negara juga melanggar atas undang-undang yang dia buat sendiri. Tetapi sikap kita juga harus melihat apa dasar kemudian aturan ini nggak selesai. Nah, disitulah muncul lagi, yaitu dengan sama tahun-tahun 2009 itu sektoral semakin tinggi. Yang diperebutkan adalah perizinan. Lihat ladangnya di sini. Ini kita sampaikan. Dan sampai ada fenomena itu ada yang namanya surat cinta, Bu. Surat dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Tenaga Kerja yang menolak PP Perlindungan ABK diteruskan. Ini menarik, menteri dengan menteri. Dengan menteri membuat surat, kami katakan surat cinta. Disitulah kami juga dengan kritis menganalisis kembali. Kemudian kami berhasil mendatangkan Kemenhub, mendatangkan Kemenko Maritim, berhasil mendatangkan Kemenaker, duduk bersama dan kami sebagai pendengarnya pada saat itu. Kita biarkan mereka berdebat. 3 kementerian dan Kemenko Maritim, kita biarkan mereka berdebat. Ternyata betul yang terjadi adalah perdebatan sengit antara Kemenaker dengan Kemenhub. Ujung-ujungnya adalah pasal yang dipertahankan adalah pasal perizinan. SIUPAD yang ada di Kemenhub sesuai dengan Undang-Undang PPNI akan dialihkan menjadi SIP P3MI yang ada di bawah Kemenaker. Sebetulnya kami sebagai masyarakat sipil tidak akan ikut campur ego sektoral, tetapi ini masalahnya dampak. Kalau ego sektoral tidak dihentikan, dampak itu akan semakin luas. Lagi-lagi proses sengketanya
juga tidak akan pernah berjalan. Mau nggak mau penyelesaian hak daripada ABK adalah kalau menggunakan undang-undang PHI itu memang efektif, tetapi itu juga agak sulit bagi organisasi yang lain. Bagi serikat buruh kita bisa mencoba untuk masuk di PHI, tapi bagi kawan-kawan yang lain agak sulit. Akhirnya mau nggak mau kawan-kawan harus menggunakan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Itu pun sangat sulit. Kemudian yang terakhir, yang nggak panjang lebar, sebetulnya ada beberapa referensi kajian kami berbasis data yang di annual report Sibon Report. Itu salah satu adalah mencoba untuk melihat membuka data tahun 2010 sampai tahun 2014, difinalkan lagi tahun 2019, dan Desember kemarin akan diluncurkan annual ini laporan soal ABK, dan di sini sangat jelas sekali ya kan bahwa kami juga berani memunculkan negara-negara mana yang kemudian di situ menjadi penyebab terjadinya perbudakan modern. Nah, di situ ini menjadi catatan khusus bahwa ABK akan bersama karena sesuai dengan perjanjian kerja laut, mereka betul kapalnya adalah Taiwan, negara bendera Taiwan. Harus pikirkan mereka itu melautnya sampai Afrika, sampai, dan di sini juga ada salah satu kasus yang kemudian terdampar di Gabon, ada korbannya juga di sini. Itu luar biasa sekali. Teman-teman yang di sini juga kemarin terdampar di Laut Arab misalkan. Ini yang akan sulit untuk terdeteksi di mana mereka berada. Apalagi fasilitas kapal yang kemudian juga tidak memadai untuk kita track langsung di mana dia berada, dan itu menjadi catatan kunci buat kami. Mungkin itu aja Bu, nanti bisa didiskusikan bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laba harus berserikat agar tidak diinjak-injak.